Oke, saya langsung aja ya. Siapa yang mau duluan melaporkan update sambil nanti bahas satu-satu. Kemudian di Merdeka masih menyisakan masalah Pak Wali. Jadi ini kan persoalannya adalah di konsistensi penertiban. Ini sudah ranah di sana. Karena penataan pembinaannya sudah selesai. Nah mereka sekarang ini kan tetap karena dagang di luar adalah potensi dan peluang yang lebih besar. Jadi setiap malam itu mereka keluar. Nah jam 7 malam kita bisa saksikan Jalan Merdeka itu pasti penuh lagi. Nah ini persoalannya kan hanya tinggal di penertiban. Nah ini tentunya harus Pol PP sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi dan tanggung jawab di dalam SK Satgasus. Dan mudah-mudahan ini benar-benar bisa dioptimalkan, karena kalau tidak ini ya tentunya kita akan terus dalam posisi daya tawar yang sangat kurang pada saat kita menjelaskan kepada masyarakat, dianggap kita tidak konsisten. Nah yang bisa kita tolerir itu adalah mereka bergerak ke Jalan Aceh yang sekarang ini memang ada tempat dan itu tidak melanggar Pak kalau kita berbicara perda. Saya pikir itu tidak jadi persoalan. PKL bergeser ke Jalan Aceh dan itu pun tidak berjualan di trotoar tetapi di pensil orang. Saya pikir nggak ada masalah. Kalau semua nanti sebagian bisa masuk ke sana, menurut saya tidak ada pelanggaran pada saat kita berbicara penegakan dan pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Jalan Merdeka. Nah kemudian Gasibu Pak. Nah Gasibu juga ini peran di Starchip sangat strategis. Karena apa? Hasil kemarin kita rapat di Jalan Japati di PT Telkom, dari 2480 ini kan kita inginnya semua masuk di Monju. Nah tapi kita belum tahu nih, tentunya di Starchip yang lebih paham apakah mungkin yang 2480 itu semua bisa tertampung di Monju. Karena dari rapat minggu kemarin desain dari di Starchip belum selesai. Nah Kodim itu menunggu Pak. Jadi sekarang ini baru ya seperti itu saja. Desainnya kan inginnya kedua. Nah apakah kedua ini semua bisa masuk ke Monju? Ya kita nggak tahu. Itu tentunya ranahnya ada ranah di Starchip, mendesainnya gimana, menatanya gimana. Kalau masalah nanti kita berbicara fasilitas Pak Wali, peluang besar Pak. Pada saat kemarin kita rakor PKL tingkat nasional di Ancol, bahwa dana dari pemerintah pusat pun ada termasuk sponsor. Yang sudah siap itu adalah Texostro. Nah kalau semua itu masuk di sana, saya pikir nggak ada persoalan. Kalau untuk nanti kita menyiapkan tempat berjualan dengan tendanisasi, kemudian ada label perusahaan, nah tinggal ini yang nanti harus disikapi Pak. Secara hukum, bagaimana aturan main, ada pihak ketiga yang memberikan fasilitas, kemudian ada merek perusahaan yang ada, kemudian dari sisi pajak nanti seperti apa, barangkali ini pun harus menjadi materi yang harus kita bahas. Tapi sisi finansial untuk mendukung itu ada, Texostro siap, bahkan mungkin yang lain pun banyak yang tertarik, asal nempel itu Pak, logo perusahaannya. Nggak ada masalah, cuma masalahnya yaitu tadi, Monju ini mau sampai mana? Kalau kebijakan Pak Wali akan diawali dari malam minggu menjadi night market, kemudian besoknya jadi PKL yang bisa dinikmati secara keseluruhan, ya saya pikir ini tinggal bagaimana kita sekarang progresnya mengukur menata itu supaya benar-benar bisa menampung. Nah kalau tidak, persoalannya sekarang apakah nanti diperbolehkan yang Cisangkuy dengan yang Cilaki atas itu tidak untuk masuk di Monju Pak? Kalau seandainya ini semua tidak masuk. Nah kalau semua tidak masuk, ini gimana? Ya tentunya arahan Pak Wali Kota ini sangat menentukan. Apakah Cisangkuy memungkinkan? Tidak, termasuk Cilaki atas. Nah karena kalau kita lihat dari sampai minggu kemarin, Taman Lansia kan masih dipakai Pak. Nah kemudian selokan yang di depan Taman Lansia juga itu sangat parah. Orang buangnya di sana Pak. Nah, foto di saya ada. Kemudian yang lebih parah juga ada orang yang jualan ayam goreng, yang minyaknya juga kan dibajulkan kan tangkal itu kan di sana. Jadi kalau saya melihat, walaupun ini bukan ranah saya, kalau dinas taman ini bergerak, itu semua dibikin taman Pak. Yang di depan tulisan Taman Lansia itu kan masih tanah Pak. Nah kalau itu semua diisi taman seperti di Gedung Sate, saya pikir ini akan sangat luar biasa dan itu mempersempit dan tidak memberikan ruang sedikit pun. Nah jadi Jalan Diponegoro itu clear semua. Nah sekarang yang agak sedikit bergejolak itu adalah PKL yang berjualan di Gasibu Barat Pak. Gasibu Barat itu yang memang paling lama, yang sekarang ngomong di koran Haji Ali itu.
Nah ini pun sudah minta audiensi ke Pak Wakil, saya belum ada perintah untuk diterima atau tidak. Tapi sekarang beliau sudah bicara di koran karena mereka mengklaim ada 315 binaan mereka yang saat ini memang itu sangat menutup sekali. Padahal itu adalah mutlak di dalam Perwa 888 ini itu zona merah, Pak. Yang tidak boleh ada aktivitas PKL. Jadi bayangan kita nanti Surapati, kemudian Sempat Kalibasa, kemudian Gasibu Barat di Ponorogo itu clear. Tetapi PKL semua itu masuk ke kawasan utara yang koridornya ada di Monju. Nah, cuma persoalannya yaitu tadi kelihatannya ruang terbatas, masih ada peluang itu adalah Cisangkuy dengan Cilaki Atas. Tapi ini barangkali mohon menjadi bahan pertimbangan pimpinan. Nah yang terakhir Pak, ini kaitan tupoksi kami juga kaitan UPT, gedung UPT Pak. Nah ini sudah selesai 100%, kita rencanakan ada pindah awal walaupun belum secara keseluruhan karena kami masih ada proses lelang Pak untuk penyediaan sarana prasarana untuk perkantoran baik meja, kursi dan sebagainya. Kami mohon arahan Bapak dan juga apabila Bapak berkenan untuk menyempatkan meluangkan waktu di sana Pak, kami mohon ada arahan Bapak terutama untuk desain gerbang dan juga untuk gedung promosi ini Pak, untuk showroom ini. Ya tentunya mudah-mudahan ini nanti sesuai dengan arahan Bapak bentuknya harus bagaimana, desainnya harus bagaimana. Ya tentunya kami akan sangat menunggu kesediaan waktu Bapak untuk bisa berkunjung ke lokasi. Walaupun kita perkirakan dengan lelang mudah-mudahan nanti di triwulan 3 kita resmikan untuk penggunaan UPT baik industri maupun KUKM. Itu saja Pak laporan dari Cigone Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Iman. Arahan saya begini, sebelum ke urusan PKL Pak Iman ya. Pertama kita dapat gedung Unpad, tolong langsung dikonsep ya, dikebut dengan tim Dekranas, dengan Pak Yogi juga dari Unpad. Konsep saya itu kita datang ke sana kayak masuk toko, jangan kayak masuk kantor, jangan kayak ruang pameran, jika toko kayak kemacetan, bahkan kalau bisa ada transaksi. Berkaca pada dekranasnya provinsi yang sepi karena ruang sebesar itu hanya jadi ruang pameran, nggak ada yang datang juga, sepi gitu. Nah kita ubah daerah situ kayak toko nah hanya barang-barangnya tolong bikin tim yang mengkurasi. Saya inginnya the best of Bandung dikumpulkan di situ untuk yang sifatnya dekranas, dan kalau jika memungkinkan ya kayak toko, berarti ada transaksi. Kita hanya menyediakan tempat lah kira-kira begitu ya. Yang paling keren itu kan yang alun-alun di Grand Indonesia itu ya. Kan Pak Emma udah saya suruh ke sana. Itu kreasinya Ibu Menteri, itulah yang saya mau sebenarnya. Bahkan Rinal kan udah saya suruh ke sana juga ya. Bareng Pak Emma kan. Nah itu mimpi saya Pak Rinal, ada satu pasar yang isinya produk-produk seni dan dekranas itu dalam skala seperti Grand Indonesia. Maka saya sempat bilang kalau susah membuat tim lagi, bikin franchise aja, franchise alun-alun Indonesia, tapi dominasi produknya Jawa Barat atau Bandung. Jadi tolong Mbak Emma ya, jadi opportunity yang Unpad ini bahasa di Pak Ganjar mah kapan aja langsung dipakai gitu. Jadi jangan nunggu MOU atau surat menyurat baru kita bergerak, langsung aja berinisiatif. Konsep. Kedua, masih aset Unpad yang ini Jalan Banda, gagasannya kan buat startup. Ya, jadi ngobrol dengan komunitas. Gagasan dari kami adalah kan gedung nanti banyak kelas-kelasnya ya. Itu gagasannya adalah memberi ruang kantor gratis 6 bulan teknik kepada mereka yang terpilih. Jadi bisa ketemu Om Ben yang punya Mahanagari, dia punya komunitas namanya Ngadu Ide. Hebat-hebat, tapi tipikal anak muda, tidak punya modal banyak. Nah, kita kasih kantor di situ. Kalau 6 bulan berhasil, dia baru bayar, karena berarti
sudah jadi pengusaha lah gitu ya, atau suruh pindah karena sudah mampu. Kalau 6 bulan gagal, ya berarti mohon maaf harus diganti oleh grup baru, kira-kira begitu konsep. Jadi ini cara kita menginkubasi ekonomi kreatif dengan keberpihakan. Jadi poin saya adalah masih dengan Pak Yogi juga, berapa ruang di situ yang bisa kita tanda kutip pinjam sebagai ruang kantor yang nanti kita sekat-sekat juga, jangan terlalu besar, kecil-kecil aja, kayak mungkin ya 4x4 juga cukup lah. Itu kemudian saya mengapresiasi kartu PKL Pak Emma ya, cuman kurangnya adalah publikasi Pak Emma. Kalau bisa jangan langsung camat begitu ke Pak Emma di ulang tahun kan gitu, ada mungkin yang nanti aja yang di undang wartawan gitu. Karena saya banyak pertanyaan di level nasional juga inovasi ini, kumaha caranya, gimana ini terus. Kan kalau gagasan kita kan kita ingin tahu yang sebenarnya betul-betul PKL itu mana kan gitu. Semua menempuh PKL kan susah dan semua minta diverifikasi juga repot. Dengan kartu itulah kita bisa menseleksi. Kedua, dengan kartu itulah kita bisa langsung berhitung ini si 1.600 kan mau kita martabatkan. Jadi bisa nanti nyambung dengan proyeknya Palinal. Kalau ada pasar-pasar yang baru, kita prioritaskan si pemilik kartu ini untuk jadi pedagang formal, kita kasih kredit. Mungkin Pak Rinal bisa bikin konsep setahun gratis dulu atau apalah ya, supaya bergulir dulu sebuah sistemnya. Ini kan langkahnya udah benar. Nah ini saya minta yang PKL nanti yang di gedung ini tolong rada dipublikasikan ya. Jadi jangan merepresentasikan seluruh Bandung kalau saran saya. Jadi nanti saya minta UKM Indah cari lokasi-lokasi lain, minimal 4 penjuru mata angin gitu kalau memang sehingga spesifik lah daerah situ apa gitu. Dan saran saya juga sama, datang ke sana itu kayak toko itu layoutnya, kayak kita datang ke layout gitu, sehingga ada transaksi juga. Itu yang paling benar menurut saya. Bukan, jadi hilangkan mindset ruang pameran gitu. Karena kalau ruang pameran tidak terjadi sebuah akumulasi peluang bisnis, hanya orang lihat-lihat aja. Nah sekarang untuk PKL. PKL ini adalah masalah klasik Kota Bandung yang saya memimpikan di zaman sekarang ini kita kunci solusinya gitu. Dulu kan berwacana ini, makanya saya dan Pak Wakil komit mau turun langsung. Saya sudah 5 malam minggu ngapel tentara sama Pol PP hanya untuk nyemangatin supaya nggak kendur semangatnya, bagian dari komitmen kami supaya ini. Dan saya sangat terbantu oleh Kodim yang luar biasa ya, bahkan yang nangkep copet 2G tentara. Jadi poinnya adalah mohon semua yang terlibat bersemangat, khususnya KM Indah juga, walaupun saya tahu ada Satgasus punya tugas, tapi saya mengandalkan Pak Emal lah ya dari sisi itunya, paling galak dan tegas. Bisa jalan. Makanya saya minta buka Malia, penuhi semua keinginan Pak Emal gitu. Kayak mana tuh Pak Emal? Itu arahan dari saya ke buka Malia. Nah, saya minta anggaran itu gimana caranya terserah, karena saya yakin ini hanya masalah pengetahuan. Contoh ya, monumen perjuangan itu bayangkan saya begini, tidak boleh ada yang jualan di seluruh wilayah itu kecuali di Monja. Bahkan tercukup, maka kita bikin 2 hari, itu poin saya. Kita tes dulu teori itu. Misalkan Pak, kapasitasnya hanya 1.000, PKL 2.000, ya udah 1.000 di malam minggu dengan sebuah kreativitas yang akan kita launching, 1.000 di minggu pagi. Kan itu adil Pak. Nanti bulan depan gantian.
yang bulan ini jadi malam minggu, yang yang dulunya malam jadi hari Minggu gitu. Jadi asas keadilannya ada, tapi jangan memberi ruang-ruang toleransi ke Pak Ali supaya dagang di situ. Kalau nggak kekunci lagi kita kalah lagi. Ya. Nah sekarang pertanyaannya kan riweuh. Nah sekarang kita kerja keras, maka tadinya saya udah 8 besok kita rapat dengan Pak Nadiem. Kalau bisa tendanya kita yang menyediakan. Saya udah cek ke lapangan, harga tenda itu 1,4 juta yang 2x2. Tinggal dipasang 3 payung ya gitu. Ya ada. Kan ada dana penataan ya. Maksud saya tolong jika memang iya dana yang banyak spektakuler istilahnya Pak Emma itu, salah satunya diserah membeli si tenda itu. Kalau nggak cukup baru kita cari ke CSR yang nantinya harus sesuai aturan tadi, kalau dia ngasih merek pajaknya gimana kan gitu ya, dan seterusnya. Nah saya minta ini agak intensif rapatnya khusus ke sini karena pertaruhan. Yang berikutnya saya titip harusnya mungkin mengingatkan DBMP kan sok para roeknya di daerah situ. Jadi bantu program penataan PKL, minta ke DBMP untuk menyalakan lampu-lampu di situ terkenal gelap. Di mana ada gelap di situ ada perilaku-perilaku yang kadang-kadang tidak terkontrol. Jadi lamun bener ayah, pertanyaan saya begini, yang terdata kan 2.400. Itu kalau dibagi rata 2 meter dapat berapa itu pertanyaan saya? Itu yang belum dapat Pak. Ya. Ini masih di stasiun. Maksudnya di stasiun yang menghitung space sekarang. Iya. Untuk mana Pak kasih Bu? Monju. Oh ya Monju, baru pengukuran Pak. Kemarin Monju. Ya, jadi tolong dijawab pertanyaan saya nanti hasil pengukuran. Dari mulai Telkom sampai Monju belakang tuh, yang parkir, pokoknya seluruh nawe gitu ya. Itu kalau diatur-atur 2 meter dan sebagainya, saya pengen tahu apakah tercukupi 2.600 atau daya tampung yang leluasa berapa. Kalau bisa 2.600 dalam satu tarikan minggu pagi, ya udah itu solusinya. Kalau ternyata nggak cukup, ya itu kita bagi 2. Tinggal nanti Pak Emang konsep malam minggu tipe jualan apa, minggu pagi tipe jualan apa. Saya kira arahan saya itu, kalau boleh jangan pakai lama. Jadi minggu ini hasil pengukurannya ada. Kita dapat dananya berapa sih Bu Kamalil? 2,5. Untuk di murni, Iya. di perubahan masih bisa minta ya. Bisa. Dan berapa? Coba Kak Pati hitung 2 miliar dibagi 1,4 juta berapa ini? Kan itu dengan yang lainnya ini Pak tidak hanya kan. Ya, belum hitung aja tenang. Ya, nanti kita bagi-bagi. Sambil nunggu berhitung, kebayang ya logika saya, kita pakai anggaran kita dulu. Tadi harga unitnya karena saya survei langsung ke lapangan, dapat berapa dan seterusnya. 1.700. Berarti gini aja tuh, 2.600 bagi 2 1.300. Sekarang 1.300 kali 1,4 juta. Ya. Coba logika saya benar nggak? Jadi dari 2,5 M 1,8 untuk membeli
tenda sejumlah 1.300 atau setengah dari jumlah PKL. Karena dipakai 2 shift menjadi 2.600. Kira-kira gitu dulu ya nanti. Nah, berarti kan ada sisa sekitar sekian. Pertanyaan saya justru ini, kenapa penataan basement semahal itu 800 juta? Nanti siang akan ekspos. Oh ada. Iya, dengan Bapak. Jadi menurut Bapak bagaimana gitu? Nanti siang kan dijadikan ekspos yang ada basement, kemudian yang pusat seni sudah dijadwalkan. Ya. Arahan saya, walaupun saya belum lihat ya, tadinya kalau di basement alun-alun mah cukup dikasih meja aja nih. Kayak jadi ini dalam logika saya gitu ya, dirapikan, flooringnya dicek, kasih lampu, kasih tempat duduk untuk orang makan. Iya. Harusnya mah nggak sampai segitu dalam bayangan saya. Jadi dikasih meja jualan aja. Persis kayak kita datang kemana yang food court, yang restoran yang di Setiabudi, toko Setiabudi itu nah? The Kiosk. Nah, polanya kayak The Kiosk. Katakanlah The Kiosk itu penataan kita kan cuma dikasih meja, tukang bala-bala, tukang sate, tukang apa. Karena dominasinya kulit makanan ya. Memang di sana untuk makanan. Iya. Jadi maksud saya modalnya itu hanya merapikan lantai, meja, dan apa? Utilitas. Ya, ini nanti tolong dievaluasi. Sisanya bikin posko-posko itu yang sudah saya instruksikan 2 minggu lalu. Di titik-titik yang sudah diamankan, kalau bisa didesain posko. Posko itu 2 kan ya Pak ya, Merdeka sama Pasihan. Iya. Bapak itu kan 2. Sementara 2. Kenapa Dandi mau nyediain tiket? Oke, yang nanti di lantai 3 kan hari apa? PKL? Besok. Oh, besok Rabu ya. Oke, yang Kebumen lanjutkan sudah sesuai dengan instruksi. Yang Ramayana juga bongkar aja lah. Kalaupun ada macam-macam, saya minta nomor kontak aja, saya telepon langsung. Pelaburannya Pak tetap warna langit. Pelaburan mana? Ya, dinding itu waktu itu Bapak kan ngarahan mau dicat katanya kan, mau dicat warna langit. Yang dinding-dinding di Kebumen itu. Iya tadinya maksud saya itu kan satu sisi ya, Dua sisi Pak. Cuma dominan memang sisi sebelah kiri kalau kita berangkat masuk dari Kepatihan. Begini Kang Adin, cari anak kreatif yang suka bikin itu ya, ngelukis. Suruh nanti survei yang PM aja lah. Saya minta dia improvisasi aja jadi mural gitu. Ada gambar. Itu kemudian yang dana pusat di follow up aja Pak. Ya. Jadi gini, kalau pola saya tangkap dulu opportunity-nya gitu, sambil jalan baru kita siasati pola kerjasamanya. Jadi kalau bisa jemput bola gitu. Kalau memang bisa benar 1,8 miliarnya oleh Sosro kan ya udah gitu. Benar, tinggal hitung-hitungan pajaknya seperti apa. Saya kira itu ya untuk yang Pak Emma. Oh terakhir Pak Emma, mimpi satu kampung satu produk itu saya ingin launching satu gitu di mana. Jadi kemarin itu siapa ya? Astra. Oh iya, grup Astra. Jadi segitiga, namanya segitiga
stakeholder lah. Satu, mencari pebisnis yang tahu produk apa yang laku. Kedua, mencari kelompok desainer. Bu Tita dari Ekonomi Kreatif bisa bantu. Yang ketiga, sisi ketiga adalah kewilayahan di mana ibu-ibunya sudah kompak mau memproduksi. Jadi misalkan gini, Pak Ema ketemu dengan tukang keripik pisang lah kasarnya begitu ya. Bisa nggak bantu kami kira-kira program ini? Bapak mah jago jualannya, ada gitu ya. Oke, jadi kok butuh produksi berapa? Nah kalau udah deal dia mau bantu, kita bungkus dengan desain unik. Terus ke ibu-ibu misalkan di wilayah Regol, ibu-ibu mah kerjanya hanya memproduksi, nggak mikir bungkusnya, nggak goreng, dikali berapa rumah. Jadi logika satu kampung satu produk itu adalah ketimbang kita produksinya di pabrik satu gedung besar, kita produksinya di rumah kecil-kecil tapi banyak. Jadi ini kita mendistribusikan. Menurut saya yang paling gampang kuliner dulu. Jadi ini masih ada waktu lah ya, gagasan ini saya cuma titip satu aja di 1 tahun kepemimpinan. Kalau sentra sudah ada. Kalau Sentra banyak, kita ada 30 yang sudah jelas-jelas produksinya itu oke di sentra itu, di wilayah itu. Apakah itu dulu yang bisa kita dorong? bisa, tapi maksudnya gini, nanti saya launchingnya tuh yang gini, Bapak Ibu ini produk dari RW mana gitu ya, datang dari konsep kita yang namanya satu kampung satu produk. Produknya adalah keripik, dibungkusnya juga sudah sellable, bisa kita PD mengekspor ke mana gitu kan. Silakan datang ke RW ini, lihat ibu-ibu sedang memasak produk ini gitu. Jadi kalau memang sudah ada potensi di 30 itu, pilih satu aja yang profesional bahwa terjadi transaksi. Itu mungkin buat Pak Ema ya. Yang lain silakan. Pak Bian enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota dengan SKPD BUMD. Saya izin Pak Wali, izinkanlah kami melaporkan beberapa hal Pak Wali Kota bahwa hasil rapat pimpinan di minggu yang lalu PDM diinstruksikan untuk mengairi rusunawa yang sedang serang, mungkin juga dilaporkan oleh Bu Kamalia. Namun alhamdulillah secara teknis itu sangat memungkinkan karena memang sebagaimana Bapak ketahui bahwa saat ini PDAM sebelum kita mendapatkan sebuah air baku yang signifikan, kita sangat selektif untuk menambah pelanggan gitu Pak Wali Kota. Dan ternyata rusunawa ini di daerah yang sangat potensial untuk airnya, jadi sehingga kalaulah nanti akhir April akan dihuni, mudah-mudahan dalam minggu-minggu terakhir ini kita bisa bekerja sama dengan Distarchip untuk segera realisasi dari instruksinya, konstruksinya, jadi sehingga pada April itu bisa kita huni rusunawa itu. Yang kedua Pak Wali Kota, sebagaimana Bapak ketahui bahwa kita beberapa waktu yang lalu telah mengadakan seminar di GASEKE begitu, dan kami harapkan apabila Bapak berkenan, kalaulah maksudnya pada saat itu PDM dideklar sebagai Bapak asuh dari komunitas GASEKE ini, mudah-mudahan apabila Bapak berkenan itu diperkuat dengan SK-nya. Saya khawatir ini ada overlap dengan dinas-dinas yang lain. Bapak nanti ya sekali lagi sudah mendeklar bahwa PDM sebagai Bapak asuh dari relawan ini, kita akan fokus 100% mungkin dalam komunitas ini. Yang kedua, Pak Wali, apabila nanti minggu depan ada waktu juga gitu, saya kuat karena Bapak Wali sudah meresmikan, mungkin ini ada serah terima pada komunitas dan mereka sangat berantusias. Apabila mungkin Pak Wali menyaksikan, kalau ada waktu mungkin minggu depan kita coba rank waktunya di sela-sela kesibukan Pak Wali. Kemudian progres kami tentang parkir Pak Wali, kami laporkan bahwa sudah beberapa katakanlah spot kita studi banding Jakarta dan Dulkomsel, dan ini dalam rangka kita sedang menyusun term of reference. Nanti minggu depan insya Allah kalau
kita sudah sangat siap akan expose ke Pak Wali tentang ke Mopekon ini. Hanya memang Pak Wali, sebagaimana diketahui bahwa kita punya beberapa infrastruktur ataupun lahan yang memang harus dilengkapi dengan sertifikatnya gitu. Dan ini memang permasalahan yang kita hadapi. Beberapa aset-aset tanah itu sedang kita lengkapi dengan sertifikatnya. Kita bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pensertifikatan ini, dan salah satunya adalah memang Badak Singa itu sampai saat ini memang belum ada sertifikatnya, dan ini memang yang secara pendahuluan kita diskusi dengan investor bahwa mereka sangat mengharapkan untuk kekuatan hukumnya bahwa lahan itu ada sertifikatnya. Jadi ini yang sedang kita coba nanti diskusikan, apakah ada jalan keluarnya. Kalau misalnya proses sertifikatan ini memakan waktu yang lama, mungkin apakah kita ada solusi nanti untuk memberi keyakinan pada investor bahwa itu memang betul-betul lahan kita. Seluruh itu belum ada? Badak Singa itu keseluruhan belum. Jadi belum ada sertifikat. Ini warisan mungkin Pak Wali Kota. Oke, nanti kalau gitu saya rapat dengan BPN prioritas. Ya. Mereka bilang 2 bulan. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin dengan harganya Pak. Ya, karena memang konsep kalau misalnya itu atas nama perusahaan itu akan sangat besar nanti PBB-nya, dan kita juga punya skenario bahwa itu Pemkot yang sebagai tanah Pemkot dulu kemudian dikuasakan kepada PDAM gitu. Dan sertifikat atas nama Pemkot itu jauh lebih murah kalau misalnya pengurusannya oleh perusahaan Pak Wali. Dan itu juga mungkin bisa dikomunikasikan dengan BPN. Terakhir Pak Wali Kota, kami mohon izin besok dan Kamis dengan Disnaker kami ke Surabaya itu, karena ada hal-hal masalah ke SDM-an yang harus kita benchmark ke PDM Surabaya dan Disnaker Surabaya. Sehingga besok mungkin kami minta izin untuk pergi ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk yang pertama saya kira Bu Kamalian sudah jelas ya urusan air di backup oleh PDAM. Kapan kira-kira bisa pindah si masyarakat? Saya baru 10 hari Dari hari jaringan listrik sampai oke, berarti sekarang tanggal 15. berarti target tanggal 25 lah ya. Iya, hari Sabtu bisa tanggal 20 kita. Ya, 25 April pindah, mohon dibantu Pak Asisten aja, ada Pak Mevi, kewilayahan, dikoordinasi bantu ya pada saat dikoordinasi kewilayahan untuk mulai mensosialisasikan proses pemindahan. Iya, iya. kalau lebih baik ini daripada Kalau libur 3 hari ya. Nanti 13 hari. 10 hari kerja jadi 14 hari gitu. Hari kerja. Ya pokoknya target 25, saya juga fleksibel tapi jangan terlalu lama dari itu. Dan sekarang intensif dengan kewilayahan menginformasikan Sadang Serang sudah siap, air sudah siap, proses itu. rencananya kan Pak itu dari 96 Pak. Pokoknya 31. Bukan, kapasitasnya 96. Oh yang di Sadang Ya, Serang. kan yang menunggu sudah banyak Pak. Jadi maksudnya jangan ada kecenderungan kok yang baru-baru ini langsung mendekati. Jadi mau disekali dengan yang sudah menunggu. Oke ya. Kalau ada apa-apa kabari, saya bisa turun. Yang jaga saya kira nggak ada masalah. Saya fokus di PDAM dan urusannya air. Respon masyarakat bagus, pemberitaan juga kan bagus ya. Nanti SK, insya Allah saya berikan pakai ini. Nah terkait tanah tadi. Coba agendakan aja dengan BPN, kenalan sama Pak Rudi. Kalau bisa
besok bentar aja lah ya. Atau gini lah, Pak Pian aja dengan Pak Rudi, nanti Pak Rudi saya telepon aja untuk lokus. Saya memang ini abdi ka izin teh ka Surabaya. Oh, ke Surabaya minggu depan ya. Saya namanya ini Pak. Oke, ya Pak, berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kami ingin melaporkan Pak Wali berkaitan dengan beberapa progres, khususnya progres dalam peningkatan pelayanan kebersihan dan fasilitas pasar untuk sebagai dukungan kepada program P2 Adipura yang sedang dilakukan dan saat ini sedang diprogreskan adalah dilakukan penambahan jadwal kegiatan penanganan sampah di dalam pasar. Jadi dari biasanya sehari 2 kali sebelumnya menjadi 4 kali. Lalu juga ada penyediaan dan penambahan tempat sampah di dalam area pasar, itu berbentuk tempat sampah basah dan sampah kering. Juga dilakukan penyediaan alat tong komposter di pasar-pasar prioritas yang menjadi titik pantau P2 Adipura. Dan khusus untuk pasar Induk Gede Bage, saat ini sudah tersedia juga alat pressing sampah hasil kerjasama dengan PD Kebersihan dan sesuai dengan hibah dari kementerian. Lalu berkaitan dengan rencana penempatan biodigestor, kami sudah sepakati untuk di Gede Bage lokasi yang akan ditempati oleh alat biodigestor itu bekerja sama juga dengan LPPT. Dan ini penempatan atau penggunaan lahan pun juga kami kemas dengan perjanjian kerjasama Pak. Juga kami lakukan penambahan tanaman dan taman di beberapa unit pasar yang menjadi titik pantau. Terakhir, menyangkut dengan adanya aspek penilaian MCK pasar seperti MCK pasar di Atambua, kami sudah lakukan perbaikan dan penggantian beberapa perbaikan dan penggantian keramik dan kloset. Tapi jadi semangat. Jadi komentar dari Pak saya kementerian. Tapi alhamdulillah itu memotivasi kami Pak. Jadi di 6 unit pasar yang menjadi titik pantau itu kami ganti semua keramiknya Pak dengan kloset-klosetnya baru. Dan saat ini sedang diprogreskan. Kami juga melaporkan berkaitan dengan progres rencana kerjasama revitalisasi pasar, khusus untuk pasar Palasari sesuai dengan arahan Pak Wali terakhir kemarin. Kami juga sudah komunikasikan dengan pihak Kilomitra bahwa dalam rencana pengembangannya nanti dikolaborasi dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, karena kebetulan asetnya itu bersebelahan sekali. Tetapi memang ini saat ini terhalang oleh adanya tempat-tempat hunian Pak yang ada di atas lahan pasar, sehingga kalau itu bersih langsung bersebelahan itu. Ya, hunian itu kan ilegal ya. Ilegal betul. Nanti pindah ke apa Rusia naik ke atas. Nah terakhir untuk pasar baru Pak, sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten bahwa kami sudah melakukan MOU dan konsep kerjasamanya adalah tentang pengembangan fasilitas. Jadi dibuka akses dari sarana prasarana parkir yang ada di pasar baru ke lokasi yang baru, gedung yang akan dibangun oleh calon mitra kami PT Maju. Kalau di dalam MOU itu jumlah lantai buat sebanyak 12 lantai Pak, terdiri dari ke atas 10 ke bawah 2. Dan sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerjasama yang direkomendasi oleh BPKP itu minimal 20 tahun Pak. Dan dievaluasi setiap 5 tahun. Kenapa BPKP menyarankan atau merekomendasikan 20 tahun? Mengingat ini kerjasama ini sebetulnya tidak bisa berakhir. Karena posisi ada penambahan atau ada penghitungan KLB dan KDB yang menyatu dengan jumlah luasan pasar baru. Nah jadi sehingga kalau misalnya memang ini diputus di tengah jalan, tentunya mereka harus memangkas juga jumlah lantai yang ada di gedung bangunan sebelah yang akan dibangun itu. Gitu Pak. Ini yang sehingga akhirnya BPKP menyarankan minimal 20 tahun, jadi jangka waktunya terukur. Dan memang ini pun juga menjadi tambahan pendapatan bagi PD Pasar apabila kerjasama ini bisa dalam jangka waktu lama. Ditambah lagi nilai kontribusi atau bagi hasilnya dari kerjasama itu dievaluasi setiap 5 tahun disesuaikan dengan nilai inflasi Pak. Gitu. Nah terakhir untuk pasar Ciawilis
saat ini kami sedang dalam persiapan untuk beauty contest Pak dari beberapa calon. Mungkin kami juga akan koordinasi dengan Kang Arfi dengan Kang Juwan untuk yang rencana pasar tematik itu Pak. Ya, mungkin itu saja dulu Pak yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kordon gimana? Untuk pasar kordon kami sudah komunikasikan. Jadi sementara kami komunikasi dengan pihak PT KAI dulu Pak, fikskan dulu yang lahan pedagang yang di atas lahan PT KAI. Jadi setelah itu kami baru berkomunikasi dengan pihak pengelola pemilik tanah yang Ibu Haji Popon itu. Karena penawaran dari pihak mereka yang jumlahnya nilainya ini 15 miliar itu sangat spektakuler Pak, tidak wajar. Jadi sehingga kami berupaya. Luasnya berapa? Luasnya hanya 900. 900 minta 15 miliar. Ya, justru itulah. Mungkin karena ini auranya Pak Wali sehingga akhirnya nilainya bisa lebih tinggi, Pak. Orang kasih. Jadi kami akhirnya lakukan strategi seperti itu, Pak. Kami coba koordinasi dengan PT KAI sehingga untuk menekan posisi nilai tawar kami nanti itu adalah dari sisi itu. Jadi kami konsentrasi kepada bangunan atau luasan lahan yang kami punya yang di Jalan Puskesmas. Dan kami juga upayakan untuk koordinasi kerjasama dalam pemanfaatan lahan PT KAI untuk yang membuka akses sehingga bisa akses itu keluarnya ke Tusan Buah Batu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Gini Pak, untuk yang kordon, jangan menunggu dulu negosiasi dengan PT KAI. Di beauty contest kan aja, proses dijalankan dengan asumsi yang PT KAI lancar. Saya nanti jam 2 ketemu Pak Yonan ke kantor KAI, semua urusan aset-aset yang mau kita rusunkan gitu. Ini mau saya bikin MOU gitu, bahwa PT KAI dan Pemkot Bandung ada upaya percepatan aset-asetnya untuk pembangunan kota. Nanti perseberapanya ada di sini. Jadi maksud saya jangan nunggu ini beres baru bergerak. Jadi tolong yang tanah puskesmas langsung di beauty contest kan aja. Oke, siap Pak. Jadi saat ini sudah ada 2 perusahaan Pak yang Bonafit ya? ya kami lagi melakukan evaluasi Pak. Karena berdasarkan dari sisi administrasi dulu itu kami belum pengecekan. Minimal kami akan lakukan beauty contest itu 3 perusahaan Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus target yang pasar sari jadi masih sesuai janji minggu lalu ya? Sesuai insya Allah Pak, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Kebetulan kemarin gambar detailnya semua lengkap sudah kami sampaikan ke email ke Pak Karpati, barangkali mungkin mau ditayangkan. Cijerah juga kami sudah sampaikan Pak gambarnya. Barangkali juga untuk diinformasikan ke teman-teman SKPD dan BUMD. Dari Jakarta. Sedikit usul Pak Wali, jadi untuk penamaan pasar nanti sesuai dengan yang nanti rencana launching logo itu tanggal 3 Mei Pak. Tanggal 3 Mei 2014 berlokasi di Pasar Cicadas di Bandung Trade Mall. Usul penamaan pasar, jadi karena di sini sudah ada yang bisa dibanggakan nanti pasar Pak, dan ada moto juga kami motonya saing. Jadi bagaimana kalau Bapak berkenan bahwa nanti pasar Cijerah itu ditambah dengan pasar Saik Cijerah, lalu nanti juga yang Sarijadi pasar Saik Sarijadi, sehingga ada trademarknya di pasar yang belum saya ya jangan pakai saya dulu Pak. Ya, itu Pak, barangkali Bapak berkenan nanti kami akan lakukan seperti itu. Terima kasih Pak. Saya itu dalam arti katanya itu saya lalu dalam ini sebenarnya di masa depan kan fungsi bangunan itu akan campur rata. Trennya begitu. Jadi nggak ada lagi rumah sakit saja. Jadi maksud saya ini ada Budinkes atau yang lain-lain ya. Kalau butuh sebuah ruangan yang kira-kira nggak punya lahan, sebenarnya bisa itu ke pasar. Makanya di Jakarta mah ada istilah 9-in-1 gitu. Segala rupa dicampur. Di rumah sakit, sekolah, shopping mall. Nah maksud saya buat dinas-dinas lain yang butuh ruangan
pada saat tidak punya lahan sebenarnya bisa ikut bercampur dengan pasar. Iya, boleh. Sip. Klinik Karena bersalin. pasar itu kan ya segala urusan Iya. bisnis. Saya bikin contoh satu nanti. Jadi bisa aja nebeng di Sarijadi, di Cijerah. Bisa rusunawa di Iya, Jakarta. iya. Kan yang nanti ada rusunawa kan yang Palasari ya. Itu di Jakarta. Sama sederhana Pak. Rusunawa. Sederhana dan yang kordon juga menurut saya. Bagus. Ya, coba. Jadi di urusan diterima tinggal diterima. Nah ini contohnya di Sarijadi karena banyak anak-anak mahasiswa, jadi kita ada lapangan futsal ya. Iya. 2 level. Ini yang saya sebut dengan di masa depan fungsi pasar itu contoh. Oke, terus kalau ini menariknya pakai rem, nggak pakai tangga. Jadi sambil kita naik ke atas, kita juga belanja di remnya, sambil miring sedikit. Oke. Potongannya. Ini yang pasar mana? Sarijadi. Nah, kita juga punya visi baru, pasar itu ada kuliner bersihnya, sehingga orang bisa nongkrong, makan, jajanan pasar, ngopi. Menurut saya itu tradisi baru. Jadi tidak hanya belanja ikan pulang. Oke, terus ini potongan-potongan, temanya ini menariknya ya, arsitektur tropis, nggak pakai AC, bikin ada ruang hijau di tengah pasar. Di pasarnya nggak pengap sepanjang jalan gitu. Terus ini lantai berikutnya. Kapasitas berapa terus? 200 Pak. Jadi yang ini dibatasi Pak. Nah, ini tampak dari jalan luarnya terus. Pada saat tahun di depan sudah tidak ada yang jualan-jualan. Dan ini cepat karena pakai sistem baja ya. Nah ini sambil miring, sambil dia belanja. Kami ini ingin juga membuktikan ya bersih itunya, si kiosnya itu kan gantung terparu adunya. Saya cuma titip ininya, lantainya ya ke arsiteknya. Ini arsitek itu hobi bikin museum, jadi gayanya begini. Tapi dari pasar man bener kan lantainya yang kalau di PLT ya pokoknya gampang dibersihkan. Suka ya itu tanah-tanah sambil manggul produk kan tanahnya berceceran, terus membatu, hidung. Oke. Rencana hari ini, hari Kamis ini Pak, ya kami meeting dibantu dengan Jam berapa? Jam berapa Pak Dina? pagi Pak. Hari ini pagi. Kamis. Oh Kamis. Visioner ya. Visioner di 3 hari ke depan pikirannya. Sanestos siap weekend. Nah ini futsal. Saya kira ini mah kalau jadi mah juara Indonesia insya Allah. Juara dunia Pak. Pas 200. Ya, Cijerah. Oke. Ini udah revisi yang dari saya udah di atas. Nah ini pasar Cijerah yang pernah kesana tahu kan riuhnya seperti apa. Kita akan rubah juga multifungsi, bersih, menyenangkan. Ini groundbreaking kapan kita? Next. Ada sedikit informasi Pak. Jadi kami rencanakan kemarin kan bulan Juli Pak. Tapi ternyata ada usulan dan pengajuan dari para
Juli akhir. Jadi mungkin Agustus agak bergeser. Oke. Itu bapaknya Pak. Ya, terus next. Nah ini suasana di dalam kita bikin. Kalau pasar kan biasanya lantai 1, 2, 3 nggak pernah melihat ke atas ya. Oek ya. Ini mah kita leluasa, lega, tinggi-tinggi, payu ya. Hah? Oke. Terus Pakai hemat di sini. baik lagi. Nah, Pak Rina titip ya. Depan pasar adalah biasanya wajah kesemberautan. Nah, saya omat 2 tahun pertama investasi di sana. Sehingga wajah depan ini beradaptasi. Kalau itu biasa, masyarakat terbiasa, karena satpamnya dikurangi. Jadi tahun keberapa kita punya budaya baru. Masuk ke pasar tuh luar biasa. Mungkin mah betah ke pasar. Dan sama juga di dalamnya kita buktikan harus bersih, secara air. Oke. Terus Setelah ini mereka kantor dari pasar. Terus ini Kondisi existing. kalau boleh bisa nggak diupload kayak 100 hari kita PDF? Tolong ya. Oke, saya kira ya ini yang menyemangati lah ya. Ada inovasi-inovasi yang sedang kita lakukan. Untuk di Sarijadi, Pak, yang di Sarijadi kan ada residensial juga Pak, di atas, tapi hanya sedikit lantai di belakang. Lantai berapa? 4 lantai berapa unit? KBU Pak, ini kebetulan dari rekomendasi kami sudah punya dari provinsi Pak, tapi untuk gambar yang Sarijadi berapa lantai? ini Bukan yang apa? Rumah susun Sarijadi. rumah susun Sarijadi itu 10. Luas sana apa? Luas tanah 2.800 Pak. Tapi kan ini terbuka Pak, yang Sarijadi tidak ada ketentuan. Tapi memang ini kan terbuka. Dengan konsep yang tadi sepertinya masuk. Karena tidak full bangunan. Bu Mulia mungkin nanti revisi. Kombinasi kami gampil. Istrinya udah bete. Revisi. Ya intinya kalau yang ini inovasi ini mohon semua membantu ya dengan proses yang ekspres. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Berikut Pak Cecep. Pakai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak dan Ibu peserta rating yang sangat berbahagia. Pertama mungkin kami laporkan Pak Wali Kota kaitan dengan kegiatan penjangkauan PMKs jalan yang sesuai dengan perintah Bapak bahwa kami harus melaksanakan penjangkauan di tiap hari libur, weekend maupun non weekend. Dari sekian kali hari libur weekend long weekend kami telah melaksanakan tugas tersebut dan total jumlah PMKs jalan yang terjaring itu ada 289 Pak. 289 orang. 3 minggu. Ya Pak. Selama berapa minggu? Selama mulai 29, 30, 31 Maret, kemudian 5, 6, 12, 13 April Pak. Jadi 7 hari. 7 hari penjangkauan. 7 hari penjangkauan berapa ya? 289 PMKs jalanan mulai dari Anjal, Gepeng, Silverman, Pang, kemudian hanya mungkin psikotik yang tidak kami jangkau karena untuk psikotik harus
bansos Pak, warna biru Pak. Kemudian kaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Asisten mengenai pengalihan pelaksanaan pembangunan puskesmas, mungkin akan secara khusus kami sampaikan kepada Bapak. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weekend kemarin ketua tim akhir pekan siapa? Pak Jul Pak. Weekend ini Pak Heli aja ya? Siapa? Karena ini long weekend. Oh ya, banyak ribuan. Jumat, Sabtu, Minggu. Yang manusia itu kan yang di kereta yang pindah-pindah. Yang manusia di kereta. Gini Pak, yang Silverman ya, kalau bisa coba bisa nggak teliti sampai ke pusatnya. Pusatnya itu katanya ada di bawah batu. Karena sekarang ada regenerasi anak-anak kecil di bawah ABG udah mulai mengecek dirinya. Jadi biar masalahnya tuntas khusus untuk yang ini. Ada beberapa hal mungkin Pak yang ingin sampaikan. Pertama, berkaitan dengan arahan Bapak pada minggu yang lalu, Pak, berkenaan dengan peningkatan kebersihan untuk jalur atau jalur wisata, daerah wisata, dan kami mencatat ada 43 jalur jalan yang merupakan daerah kunjungan wisata, khususnya untuk Epco, kemudian juga kuliner dan sebagainya. Dan kemudian dari minggu yang lalu itu atas perintah Bapak untuk dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 20 jalur dan 23 jalur. Nah kemudian yang 23 jalur yang untuk dibiayai dari CSR, kami sudah membagi bahwa untuk 20 jalur itu yaitu dari Jalan Otista Pak, Asia Afrika, Sudirman, Insinyur Haji Juanda, Ahmad Yani, Setiabudi, Lingkar Selatan, kemudian Pajajaran, Cihamplas, Marta Dinata, Gatot Subroto, Pasir Kaliki, Sukajadi, Taman Sari, Dr. Junjunan, Dewi Sartika, Cibalyut, Diponegoro, Surapati, dan Merdeka. Untuk yang 23 jalurnya mungkin itu untuk pendek kebersihan. Seluruhnya ini sebetulnya untuk SIP 1-nya sudah kita kerjakan dan SIP 2-nya baru sebagian yang kita kerjakan. Nah, sesuai dengan arahan Bapak, dari 20 jalur tersebut diperlukan personil sebanyak 193 orang, Pak. Kalau kita mereka itu dibiayai dengan sesuai UMK atau 2 juta per bulan, maka untuk per bulannya diperlukan 386.612.000 rupiah. Kalau 1 tahun sekitar 4,6 miliar Pak, untuk 1 tahun. Dan tentunya juga perlu sarana. Itu sarananya terdiri dari ada sapu, pengki, kontainer 120 liter. Itu untuk per bulannya kurang lebih 30 juta dan untuk 1 tahun sekitar 363 juta. Jadi itu seandainya nanti, dan proposal sudah saya buat Pak, nanti mungkin disampaikan ke Bapak sesuai dengan arahan. Ya Pak, itu kan setengahnya Pak. Ini yang paling utama, yang 20 jalur ini yang prioritasnya Pak. Nah, selanjutnya berkaitan dengan yang tenaga kerja dari Disnaker Pak, mungkin yang 20 orang itu rencananya minggu depan Pak, itu kita akan tugaskan barangkali nanti di sekitar jalur yang cukup ramai atau daerah wisata, misalnya di Ciamplas atau di daerah Haji Juanda. Tapi kami masih berkoordinasi dengan pihak Disnaker. Kemudian kami juga dalam rangka peningkatan kebersihan tersebut, untuk mulai minggu depan mungkin Pak, kami akan coba juga untuk SIP 2 kita tempatkan petugas kebersihan itu di perempatan, simpang perempatan. Saya coba dulu mungkin minggu depan untuk Insinyur Haji Juanda di simpang Dago, kemudian Cikapayang,
Merdeka, kemudian juga di Ganesha mungkin Pak. Nah, akan ditugaskan untuk siang hari kita ingin coba karena biasanya di simpang atau persimpangan itu yang lebih banyak sampahnya. Kadang-kadang ada yang para pengamen, kemudian juga ada yang pedagang dan sebagainya. Kita akan coba mungkin untuk peningkatan dan selanjutnya mungkin kita akan coba juga untuk daerah pasar Ciamplas dan yang lainnya. Yang selanjutnya berkaitan juga dengan masalah PKL juga Pak, bahwa setiap hari Minggu itu memang kami juga ada kegiatan, ada 3 titik kegiatan barangkali dari Car Free Day, kemudian di Gasibu masih tetap itu kalau kita lihat karena di Gasibu tidak ada, dia masuknya ke Cilaki dan Cisangkuy Pak. Itu ya sama juga banyak juga. Dan di Monumen Perjuangan. Jadi kami kemarin juga kita coba lihat, memang Pak itu yang di monumen itu dari mulai Surapati dan yang sebelah barat maupun juga jalan yang sebelah timur dekat Telkom dan di bundaran Monjunya juga padat dengan pedagang gitu Pak. Dan kita mengerjakan itu biasanya jam 4 lah baru selesai gitu Pak. Ini nah ini sampahnya juga agak lumayan banyak juga. Itu kami menerjunkan kurang lebih kemarin itu 10-12 orang Pak untuk yang di sana. Sampah kurang lebih sekitar 4-5 kubik lah itu. Nah barangkali ini saran ya agar mempercepat untuk penanganannya, mungkin setiap pedagang ini ya diwajibkan gitu untuk menangani sampahnya. Paling tidak ada wadah sampah. Kemudian juga kalau sudah selesai ya masuk mungkin ke plastik, kantong plastik yang kalau misalnya ramah lingkungan sehingga pengerjaannya akan lebih cepat. Nah kalau seperti kemarin memang susah juga dengan sudah disapukan, kemudian juga motor tidak dan termasuk juga terakhirnya pakai mobil sapu Pak. Jadi ini juga sambil untuk percepatan mungkin para pedagang juga harus diimbau untuk bisa menangani sampahnya atau menyediakan tempat sampah di masing-masing tempat jualannya. Kemudian kami informasikan juga Pak berkaitan dengan insinerator Pak, insinerator yang mini yang kemarin di Tegalega dan ditinjau oleh Bapak, bahwa sesuai dengan arahan Bapak untuk mengevaluasi mengenai operasionalnya dan rencananya besok Pak, besok kami mungkin juga sama-sama dengan BPLH termasuk juga dengan BJBS akan melihatlah melihat operasionalnya gitu. Dan BJBS sudah menelepon Guria dan siap besok untuk melihat bagaimana kegiatan atau misalnya operasional dari insinerator yang mini tersebut. Sebagai bahan evaluasi mungkin nanti kita masukkan ke Bapak untuk bagaimana sebaiknya mengenai insinerator mini tersebut. Kemudian di Pasar Induk Gede Bage seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut Gede Pasar sudah dioperasikan Pak yang mesin press itu, mesin press alhamdulillah barangkali sama kayak yang di Tegalega ya, tapi lebih bersih Pak dan itu lebih teratur barangkali. Yang Tegalega ini memang lahannya kecil, kemudian sampahnya terlalu banyak juga sehingga memang agak kurang bagi. Tapi kalau yang ini sudah agak bagus Pak gitu. Di sana sekarang baru 3 rit Pak, sebetulnya bisa sampai 6 rit. Jadi alhamdulillah dari PD Pasar juga sekarang bisa 0 barangkali ya intinya untuk sampahnya, termasuk juga masuk juga dari lokasi yang lainnya. Dan kami yang dari masyarakat, dari jalan dan sebagainya mungkin itu bisa sampai 6 rit Pak. Ya yang baiknya barangkali dari sana bahwa itu bisa mengepres 2 kali dari biasanya. Kalau biasanya 1 truk itu hanya 4 ton, nah setelah dipres bisa jadi 8 ton sehingga bisa nanti barangkali mengurangi lintas angkutan. Gitu. Hari ini semua fasilitas itu udah ada termasuk biodiesel Biodiesel yang nanti oleh Pak yang dapat hibah itu. Iya, yang nanti dari belum terpasang. Jadi yang ada baru pengomposan, pemilahan atau darurat dan pengepresan.
kawasan yang untuk studi juga Pak. Kemudian mungkin sedikit evaluasi Pak berkaitan dengan truk yang kami terima Pak dari provinsi maupun juga dari pihak ketiga, bahwa truk dari provinsi itu kan kompaktor Pak yang besar, kapasitas 10 kubik dan yang kecil 6 kubik. Tapi ternyata Pak ini dalam operasionalnya ini kurang efektif. Kalau namanya bagus dan kalau tongkrongannya barangkali bagus, tapi ini hanya bisa digunakan hanya 1 rig Pak. Dan isinya juga ternyata ya hanya 3-4 ton gitu Pak, 3 ton. Nah, jadi kelihatannya untuk ke depan yang ini mungkin sementara tidak digunakan lagi, dan kami pun barangkali yang dari pihak ketiga ini dengan mobil yang kecil sehingga daya angkutnya agak kecil juga, sehingga memang walaupun jumlah tambahannya 26 buah, nah dari sisi efektivitasnya mungkin masih memang belum optimal. Nah, berkenaan dengan itu Pak, kemudian juga dikaitkan dengan rencana pembangunan TPA di Legok Nangka Pak, bahwa Legok Nangka itu jaraknya hampir sama dengan di Sarimukti. Maka seandainya, dan kita juga ada kewajiban untuk mengangkut sampah minimal 500 ton ke sana. Jadi untuk truk angkutan yang ke depan ini harus menggunakan yang kapasitas besar. Dan kami juga yang menjelang menyiapkan barangkali untuk tahun-tahun 2016-17, nah ini perlu ada penambahan truk. Nah, dan kami mungkin mengajukan lagi nanti ke pemerintah kota maupun juga ke provinsi Pak, kami akan mengajukan sekitar amrol yang pakai kontainer 10 unit, kemudian yang dump truck itu untuk mengantisipasi pengepresan 10 unit, kemudian juga kami dalam rangka peningkatan penanganan kebersihan, mungkin mobil sapu Pak, kita ajukan ada 4 unit dan termasuk mesin pres ada 3 unit. Ini kami akan ajukan ke Pemkot maupun juga ke provinsi. Mobil sapu itu berapa? Ya. Mobil sapu itu harganya? Sekitar 1,2 Pak, 1 sampai 1,2. Kalau yang di luar negeri ada yang kecil-kecil? Ada Pak, ada yang kecil yang memang didorong ada. Coba divariasikan. Nah, barangkali itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini Pak, saya melihat di jalur turis yang utama, saya agak malu itu Jalan Cihamplas. Banyak warga buang sampah di pinggir-pinggir dan titiknya banyak. Coba rada digeser, prioritaskan. Ya, kalau boleh. Apalagi logik ini sekarang diantisipasi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat Pak Wali Kota Bandung, Bapak dan Ibu rekan-rekan SKPD, izin melaporkan beberapa hal, termasuk mungkin informasi kaitan kegiatan Adipura bahwa minggu ini P2 untuk kota sedang dan kecil sedang berlangsung Pak, untuk di wilayah Jawa Barat, dan kita masih menunggu konfirmasi untuk kita kota metropolitan, apakah setelah kota sedang dan kecil atau seperti apa. Tapi kelihatannya masih di bulan April akan turun karena Juni 5 Juni itu sudah harus diumumkan pemenang untuk perayaan Adipura. Jadi, dan alhamdulillah tadi Pak PD Pasar juga sangat intens dengan statement dari Pak Asdep, Pak Dirman, sehingga ini memicu rekan-rekan untuk berkolaborasi untuk setidaknya bukan Adipuranya tapi membersihkan ruas-ruas yang menjadi tupoksi masing-masing SKPD. Selanjutnya yang kedua, berkaitan dengan konsep tempat sampah pengganti tempat sampah ramping yang keresek.
mohon izin, kami katanya masih perlu waktu 1 minggu ini sesuai dengan konfirmasi atau petunjuk Bapak kemarin bahwa ada pengusaha yang akan menyumbang 1.000 tempat sampah, dan kemarin sudah menelpon. Ternyata ini juga mohon petunjuk dari Bapak, mereka sebagian sudah hampir siap produksi Pak, dengan posisi dudukan seperti yang sudah kita lakukan, sehingga kalau kombinasi ke fiber ini seperti apa konsep. Sedangkan konsep yang kemarin Rapim kami sampaikan itu sangat jauh berbeda dengan seminimal mungkin penggunaan besi. Sehingga apakah kita jadi 2 konsep atau mengkolaborasikan atau seperti apa? Sehingga kami mohon arahan dari Bapak. Sehubungan kemarin beliau menelpon katanya sudah hampir selesai untuk produksi, sehingga kalau pakai fiber kombinasi, dan kami sedang menunggu konsep fiber dari pihak yang akan menyumbang termaksud, untuk kemudian kami akan coba laporkan kembali Pak Wali Kota Bandung, termasuk kami mohon waktu 1 minggu ini juga alternatif untuk 10.000 dan plus yang mungkin nanti di BPLH juga dengan anggaran kurang lebih hampir sama 200 juta. Kita lokasi-lokasi mana, termasuk kita juga kemarin baru sedang mengkoordinasikan dengan DPKAD tentang mekanisme penghapusan barang yang dudukan tempat sampah yang sudah terpasang. Ini juga ternyata harus ada mekanisme penghapusan sebelum istilahnya dikapitalisasi katanya istilahnya. Sehingga kita perlu waktu 1 minggu ini untuk mapping dan juga mekanisme pembongkaran untuk diganti dipasang dengan tempat sampah fiber. Selanjutnya mohon izin juga melaporkan tentang rencana kegiatan pembongkaran sampah, bisa ditayangkan. Ya, gerakan pungut sampah. Sesuai dengan arahan Bapak bahwa dalam 2 minggu ini kami berkolaborasi dengan rekan-rekan Forum Bandung Juara Bebas Sampah dan juga PD Kebersihan mencoba menyiapkan konsep yang berkaitan dengan rencana target Pak Wali Kota akhir Mei untuk bisa di launching, dan ini mohon masukan dan arahan dari Bapak. Lanjut. Nah, kondisi ini adalah sebagai latar belakang kami bahwa kondisi lingkungan di Kota Bandung masih banyak sampah yang berserakan, kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan masih sangat kurang, dan juga ini latar belakangnya tujuannya sudah jelas melaksanakan suatu aksi dengan lebih jauh membentuk perilaku masyarakat. Jadi tujuan utama adalah bagaimana membuat edukasi. Sasarannya adalah gerakan pungut sampah dan adanya perubahan perilaku. Dan yang menjadi dasar hukum selain undang-undang, peraturan daerah, instruksi wali kota, juga kesepakatan bersama tentang gerakan Cinta Bandung Bersih dan Hijau serta deklarasi menuju Indonesia Bersih Sampah 2020 yang berkoptiawi dan lain Pak Wali Kota Bandung di Surabaya. Adapun pelaksana kegiatan ini terdiri dari para lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, komunitas, relawan, dan individu yang ingin berpartisipasi, karyawan swasta, kegiatan kantor, pusat perdagangan, perbelanjaan, hotel dan restoran, serta tidak kalah pentingnya adalah seluruh aparatur pemerintah Kota Bandung sebagai percontohan, instansi pemerintah lainnya, baik instansi vertikal maupun provinsi, TNI Polri, tim bergerak PKK, karyawan BUMN dan juga karyawan BUMD, serta seluruh pimpinan dan anggota lembaga LPM dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, serta seluruh warga. Ketika Pak Elik melibatkan warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga murid atau siswa. Adapun lokasinya, kami mengusulkan, mohon masukan Pak, lokasi untuk aparatur pemerintahan TNI Polri, tim PKK maupun BUMN BUMD. Lokasi kegiatan adalah dibuat di daerah binaan di sekitar lokasi kantor masing-masing. Sebagai contoh, Wali Kota Bandung daerah binaannya meliputi Pasar Serang Serang, Terminal Serang Serang, dan Perumahan Serang Serang dalam cakupan 1 kelurahan. Untuk kelurahan dan kecamatan daerah binaannya meliputi seluruh pimpinan RW yang termasuk dalam wilayahnya. Untuk warga sekolah, lokasi kegiatan adalah lingkungan pendidikan atau sekolah masing-masing dan area sekitar dalam radius lingkaran 100 sampai 200 meter. Untuk relawan LPM, LSM, organisasi massa, komunitas, relawan, dan yang ingin berpartisipasi, mungkin lokasi kegiatan akan dibagi dalam beberapa daerah binaan, sehingga kita perlu list tentang ini. Dan juga karyawan kantor, pusat perdagangan, perbelanjaan. Pada dasarnya lokasi kegiatan adalah area kantor, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran serta jalanan di depan lokasi kegiatan. Adapun waktu pelaksananya, kami mengusulkan untuk aparatur pemerintahan TNI Polri, tim PKK, BUMN, BUMN swasta dilaksanakan setiap hari Senin setelah apel pagi, Rabu, dan Jumat dengan durasi waktu kurang lebih 30 menit atau pada jam mulai kerja pukul 7.30 sampai jam 8.
dipimpin oleh kepala kantor atau yang ditugaskan pada saat pelaksanaan. Dan untuk lingkungan pendidikan atau sekolah, waktu pelaksanaan kegiatan setiap hari dengan durasi waktu 1 menit, cukup 1 menit saja kami mengusulkan. Sebelum mulai pembelajaran di masing-masing kelas dipimpin oleh guru yang akan mulai mata pelajaran. Gerakan ini juga dikatakan sebagai semenit memungut sampah atau SMS. Adapun untuk gerakan pungut sampah di area sekolah dan sekitarnya dilakukan pada hari Senin, misalnya setelah upacara bendera dan Jumat setelah kegiatan belajar selesai atau waktu pulang dengan durasi kurang lebih 30 menit. Adapun untuk relawan, ini waktu pelaksanaan kegiatan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dengan durasi waktu 30 menit mulai jam 7.30 sampai jam 8 dipimpin oleh koordinator yang ditunjuk pada saat waktu pelaksanaan, termasuk mungkin nanti lokasi yang disepakati. Sedangkan kantor swasta, pusat perdagangan, hotel dan restoran, waktu pelaksanaan kegiatan setiap hari Senin, Rabu, Jumat dengan durasi waktu 30 menit sebelum mulai operasional kegiatan dipimpin oleh pimpinan atau tugas yang waktu dilaksanakan. Teknis pelaksanaannya, kegiatan pungut sampah berserakan tempatkan pada tempat sampah, TPS, troli bin sampah atau keresek dimasukkan terlebih dahulu dalam kantong plastik atau keresek, kumpulkan terpusat di suatu tempat yang memang menjadi tempat penampungan sampah dan koordinasi dengan petugas setempat untuk kebersihan untuk pengangkutan ke tempat penampungan sementara TPS. Jadi kalau melihat secara teknis pelaksanaan kelihatannya seperti sederhana, tapi proses pelaksanaan memerlukan edukasi yang cukup tinggi. Peralatan yang digunakan sarung tangan, kantong plastik, alat pencampit atau peralatan lainnya. Nah ini yang di tengah ini sampai kemarin 2 kali diskusi kami masih belum mohon petunjuk dan arahan dari Pak Wali Kota Bandung tentang pembiayaan, baik dari akomodasi atau seperti apa. Kita serahkan ke instansi masing-masing sederhananya ataupun dari service khusus untuk mengangkut sampah, reward maupun hadiah. Adapun dokumentasi dan pelaporan pada saat kegiatan dilaksanakan dilakukan pemotretan dan dapat langsung diupload ke sosial media. Akan dilakukan penilaian terhadap dokumentasi dengan kategori terkompak, terunik, ternarsis dan terkreatif. Mungkin ini juga salah satu metode yang kita usulkan untuk membuka partisipasi semua pihak. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu ada persiapan minggu 4 April sampai dengan minggu ke 1 Mei berupa perumusan dan finalisasi konsep, ini baru konsep draft, inventarisasi relawan sehingga mungkin perlu diinventarisir, pembagian wilayah dan daerah binaan setelah rapat koordinasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi. Kita targetkan minggu ke 1 sampai dengan minggu ke 3 Mei melalui surat edaran, media cetak maupun pembekalan relawan maupun technical meeting. Serta apabila ini berjalan, maka launching targetkan pada minggu ke-4 bulan Mei. Adapun sinergitas kegiatan ini adalah berupa kolaborasi dari gerakan pungut sampah, deklarasi menuju Indonesia bersih sampah tahun 2020, Bandung Clean Action, serta gerakan cinta Bandung bersih dan hijau. Itu mungkin Pak Wali Kota Bandung ini letak kesepahaman yang telah ditandatangani bersama dari semua elemen pimpinan instansi di Kota Bandung, juga deklarasi menuju Indonesia bersih sampah tahun 2020. Demikian Pak Wali Kota Bandung berkaitan dengan rencana aksi gerakan pungut sampah, dan itu mohon petunjuk dan arahan dari Pak Wali Kota Bandung. Dan terakhir mungkin perlu melaporkan juga tentang ini Bandung Clean Action, logo Bandung Clean Action yang waktu Pak Wali Kota Bandung deklarasikan di PVJ Pak waktu nonton bareng press di Bandung Clean Action. Itu mungkin. Dan selanjutnya perlu kami laporkan juga bahwa minggu yang lalu kami kedatangan pengurus tim penggerak PKK Kota Bandung dipimpin oleh Ibu Ketua PKK Ibu Ridwan Kamil Batalia, dan beliau berkolaborasi berkaitan dengan berbagai program, dan salah satunya berkolaborasi dengan kegiatan memungut sampah ini. Sekaligus juga tadi juga dengan Pak Dadang Gantina kita sudah mengkoordinasi berkaitan dengan mobil hijau Pak, yang waktu itu istri-istri kabinet bertemu dengan Pak Wali Kota Bandung di Ruang Tengah, dan beberapa waktu yang lalu serah terimanya telah disampaikan dari Bu Ani Yudhoyono ke Ibu Atalia. Hanya memang sampai saat ini mobilnya itu sendiri belum dikirimkan, mungkin 1-2 bulan lagi akan segera dikirimkan. Dan kemarin sudah dilatih 3 orang pengurus PKK, 2 orang sebagai narasumber dan 1 orang driver. Itu sudah dilatih oleh ibu-ibu Sikip di Jakarta. Hanya ada hal yang memang perlu direspon adalah berkaitan dengan biaya operasional Pak Wali untuk mobil tersebut, sehingga kemarin kita sampaikan agar pihak PKK menyampaikan surat kepada Pak Wali Kota Bandung melalui BKKPPM
sehingga mudah-mudahan tahun 2015 atau mungkin paling cepat di perubahan bisa dialokasikan oleh BKPPN untuk kegiatan rutin operasional mobil termaksud. Hanya yang dipersoalan dalam jangka waktu. Hanya untuk nanti hanya kita masih perlu bersinergis itu untuk yang setelah penyerahan sampai dengan nanti Desember 2014. Nah, tapi kemarin kita mudah-mudahan hari Kamis diterima oleh kebetulan yang ini ada CSA dari Bio Farma. Kita akan coba berkomunikasi dengan Bio Farma. Mudah-mudahan Bio Farma bisa menyediakan perawatan pemeliharaan selama jangka waktu dari penyerahan sampai Desember 2014, Pak. CSR-nya Bio Farma mudah-mudahan. Itu juga mohon dukungan dari Pak Wali Kota Bandung juga. Mereka siap menerimanya nanti Kamis untuk audiensi dengan kami dan nanti dari PPLH, BPKPPM dan juga tim penggerak PKK untuk bersama-sama beraudiensi dengan Bio Farma. Itu mungkin beberapa hal yang ingin kami laporkan dan mohon arahan lebih lanjut dari Pak Wali Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi. Nah, ini yang Pak Erik sampaikan, ini adalah gerakan kolaborasi. Yang kalau boleh juga saya minta di dinas-dinas lain melakukan gagasan kolaborasi gitu ya. Di Jakarta itu Bu Kamalia ya ada tim pemantau pelanggaran tata ruang. Itu juga relawan. Gitu. Ini juga bisa dengan konsep kolaborasi dinas masing-masing juga memanen ya kepedulian orang Bandung kalau diajak rata-rata mau lah seperti itu. Apa di urusan kesehatan, urusan pertanian. Nah, contohnya di pertanian kemarin ada anggota dewan yang juga HKTI itu Pak Cecep-nya yang udah senior. Beliau menyampaikan punya pasukan siap asal diberi izin tanah-tanah Pemkot daripada bengong diintervensi oleh komunitas ini untuk ditanami sayur dan seterusnya. Jadi coba rapatkan dengan beliau dan timnya. Jadi ada dua tipe, ada yang urban farming yang sedang dilakukan, tapi ada juga tanah-tanah bengong ya. Nanti saya instruksikan ke kewilayahan untuk tanda kutip meminjam sebelum memang dipergunakan seperti itu. Kalau ini berhasil kan ini kolaborasi. Nah, terkait dengan pungut sampah ini saya minta evaluasi Biopori ya. Biopori ini ada miss 2. Yang pertama teknis pembuatan tidak sampai ke lapangan, jadi ada yang tidak ditutup, ada sehingga jadi sarang tikus, ada yang juga terlalu tinggi si bibirnya gitu ya, jadi membuat orang tersandung dan seterusnya. Ada yang ngebornya dicubluk ya, salah lokasi. Jadi poin saya dalam proses edukasi kampanyenya mohon terstruktur dan masif, termasuk dikomersialkan yang 50.000 itu sesuatu yang tidak pernah kita duga gitu. Ini jangan sampai terjadi. Yang kita lakukan ini kan kerelawanan gitu ya, sukarela. Yang kedua, biaya mah ajukan aja. Yang tadi tanda tanya itu nanti sama-sama kita pikirkan seberapa. Satu hal yang saya ingin buktikan adalah coba tas pemungut sampah. Nah, ini kan sponsor udah siap ya sebenarnya, tinggal next meeting diajak aja kumpul, ada 4 perusahaan mau membantu. Dan tasnya salah satu gagasan itu adalah bekas baliho kampanye. Saya udah ngomong ke Pak Ferdi, kan di gudang numpuk lah. Ya, nah desainnya kan ini nih, coba jadi model lagi.
Nah jadi maksudnya kita cicil simbolis ini tasnya. 1, 2, 3, 4. Jadi udah ada 5 sponsor malah. Sampai mau yang skala mewah, tapi menurut saya pakai baliho aja kita kreatif. Jadi sampahnya habis untuk jadi tas, tinggal Pak Erik bikin tim tukang jahit bener gitu. Kerjanya hanya menjahit tas. Industri. Itu berarti akhir Mei ya. Saya kira arahannya itu saya tidak khawatir urusan SDM justru sekarang berlimpah, tinggal kampanye yang hari ganjilnya itu. Kalau sudah oke, kita launching. Saya minta seluruh SKPD setiap hari ganjil, Senin, Rabu, Jumat ya. Senin, Rabu, Jumat 30 menit kita pungut sampah di lingkungan. Nah definisi lingkungan itu kan bisa di rumahnya, dalam perjalanan, atau di daerah area kerja. Kalau Bu Risma dulu zaman kepala dinas taman, dia on the way, pungut sampah on the way. Nah terkait tempat sampah, bikin 2 tipenya begini aja Pak Erik. Yang sekarang itu tiangnya dipertahankan, tinggal didesain dengan fibernya gitu. Kebayang tuh? Saya karena keburu udah jadi kan belum banyak. Dan yang saya amati kan yang hilang sebenarnya bukan besinya, kebanyakan kan ring basketnya Pak Erik itu, kebanyakan slam dunk jadi perotot. Jadi tiangnya dipertahankan. Jadi pengusaha ini nyumbangin, coba didesain si fibernya ceklek gitu kan ke existing tiang. Jadi nggak mau bazir gitu. Terus tolong evaluasi, baca komentar pengamat ya di koran. Intinya banyak juga salah penempatan. Jadi harusnya kan bukan di area-area rumah tangga yang jadi TPS gitu. Jadi mohon dievaluasi peletakannya. Kalau betul hanya untuk daerah pejalan kaki ya berarti kayak di sepanjang Ciumbulu itu ada di pinggir-pinggir aspal gitu. Kayaknya nggak efektif juga, nggak ada yang lewat jalan kaki di sana. Jadi kategorinya adalah jalur pejalan kaki non rumah tangga. Gitu. Jadi ada 2 tipe ya Pak Erik ya. Ada fiber yang nempel ke tiang lama, ada fiber yang tadi sama sekali baru itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, Ibu Bapak Kepala SKPD, Dirut BOD. Izinkan pada kesempatan ini ada 2 hal yang perlu kami laporkan Pak. Yang pertama mengenai gedung pasar ikan higienis Pak, yang lokasinya terletak di Pasar Induk Gede Bage. Itu di mana waktu itu sharingnya Pak, lahannya dari Pemkot Bandung seluas 5.000 meter persegi Pak, sedangkan bangunannya ada 2 lantai. Lantai 1 khusus untuk penjualan ikan basah Pak, yang lantai 2 untuk restoran. Itu kurang lebih luas bangunannya 3.000 meter Pak. Sudah ada Pak, 3.000 meter persegi, dan itu untuk bangunan itu biayanya dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kurang lebih 10 miliar Pak. Sekarang sedang dalam proses hibah dan insya Allah Pak kemungkinan tahun ini, tahun 1 bulan 2 bulan lagi akan diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah Kota Bandung Pak. Untuk sementara pengelolaan di pasar ikan higienis ini kami menunjuk ada pihak ketiga karena memanfaatkan bangunan Pak dan peralatan takut rusak. Tetapi kemarin kami mendapat arahan dari pemerintah pusat, apabila aset ini sudah dihibahkan ke pemerintah Kota Bandung, itu harus dilelang Pak untuk pengelolaannya ini Pak.
Ini ada 2 lantai Pak, jadi kurang lebih 3.000 meter persegi. Di bawah untuk penjualan ikan segar dan di lantai 2 untuk restoran Pak. Di mana? Di Pasar Induk Gede Bage Pak, depan sekali Pak ada PIH, Pasar Ikan Higienis. Dan proses hibahnya sedang berlangsung, dan menurut dari tahun 2008 Pak, itu lahan yang ditempati oleh Pasar Ikan Higienis itu masuk ke PD Pasar Pak, lahannya. Tetapi karena waktu itu kami membuat tahun 2007, itu lahannya masih punya Pemkot Bandung. Jadi mungkin sekarang serah terimanya hibahnya dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kelautan Perikanan kepada Bapak Wali Kota Bandung gitu. Tetapi lahannya sekarang tadi sudah mengobrol dengan Pak Rinal, itu lahannya masuk ke aset PD Pasar sekarang ini Pak. Itu mungkin jadi mohon petunjuk karena ini harus lelang Pak, nanti pengelolaannya, dan mohon petunjuk apakah nanti setelah diserahkan dari pemerintah pusat ke Pemkot Bandung, apakah nanti dari Pak Wali Kota diserahkan ke PD Pasar atau bagaimana Pak. Itu mungkin yang pertama yang mohon arahan Bapak. Karena nilainya juga cukup besar Pak, ini bangunannya kurang lebih 10 miliar, dan ada juga satu bangunan untuk pasar ikan hias Pak. Ini potensi yang sangat baik untuk pengembangan di wilayah timur Pak, Bandung Timur. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Yang kedua Pak, mengenai program urban farming, sebagaimana arahan Bapak, mohon izin melaporkan bahwa pada hari ini Pak, kami minggu kemarin kami sudah laporkan bahwa kami akan rekrutmen 50 tenaga fasilitator untuk di lapangan Pak. Dan hari ini mohon izin melaporkan kami sudah akan membuka melalui media sosial, Twitter, Facebook, dan dengan bekerjasama dengan komunitas Bandung Berkebun dan komunitas arsitektur Pak. Jadi hari ini akan mulai di launching untuk pendaftaran Pak, pendaftaran untuk fasilitator. Tetapi untuk bentuk gambarnya kami mohon izin nanti dilaporkan ke Bapak. Bentuknya seperti apa kami akan melaporkan kepada Bapak nanti menyusul mungkin Pak. Itu kemungkinan untuk minggu ini itu sudah ada keputusan Pak, 50 orang ini siapa saja yang akan menjadi relawan biopori Pak. Tapi istilah kemarin hasil dari FGD sebaiknya tidak istilah relawan tetapi fasilitator Pak, karena memang ada biaya insentif dari APBD kita Pak, dari Dinas Pertanian gitu untuk fasilitator ini. Dan untuk urban farming ini Pak, mohon izin juga melaporkan selain di 151 RW, kami juga membuat percontohan. Yang pertama di pendopo Pak, kami mohon izin sudah membuat gambarnya Pak, tapi mohon maaf tidak dibawa soft copy-nya. Jadi mungkin ini gambarnya sudah ada Pak. Kami sudah buatkan desain urban farming untuk di pendopo. Dan karena menurut anggaran kas bulan ini harus dilaksanakan Pak, jadi insya Allah untuk di pendopo akan dilaksanakan bulan ini, dan mohon arahan Bapak mengenai desainnya dan gambar-gambarnya apabila ada tambahan Pak. Dan kedua, selain di pendopo juga kami di gedung PKK Pak, kantor gedung PKK juga kami buatkan untuk urban farming ini atau kebun PKK ini Pak. Itu yang kedua. Juga kami perlu laporkan Pak bahwa untuk program vertical garden ini kami bekerjasama dengan Pak Kadisdik, kami sudah melakukan koordinasi. Ada 15 sekolah Pak untuk tahun 2014 ini yang mendapat bantuan untuk vertical garden Pak, untuk gardening school gitu. 3 sekolah dasar, 3 sekolah, mohon maaf Pak, bukan 3, 4 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, 4 sekolah menengah atas, dan 3 khusus lanjutan tahun kemarin, yaitu untuk SMP 2 dalam rangka mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional. Kami memberikan bantuan vertical garden dan kebun bibit Pak. Juga untuk SMA 8 juga sama, dan SMA 5 Pak. Jadi 3 sekolah ini sudah di lanjutan dari tahun kemarin. Sedangkan yang 12 sekolah kami sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Disdik Pak Eli untuk menentukan lokasi sekolah mana yang akan dijadikan
untuk lokasi gardening school ini Pak. Itu mungkin laporan dari kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya lupa bazar sayur itu jadi Siapa? Mohon izin mungkin minggu depan kami siap untuk melaporkan kepada Bapak mengenai bazar sayuran ini. Kami kemarin pilih ada 2 lokasi Pak. Yang pertama adalah di Cilaki, dan kedua adalah di Cisangkuy Pak. Jadi kami sedang menjajaki di lapangan, kemungkinan besar di Cilaki, dan insya Allah minggu depan mungkin kami akan melaporkan secara lengkap kepada Bapak Pak. Dan untuk launching pada bulan Mei sesuai arahan Bapak, kami siap Pak bulan Mei untuk melakukan launching mengenai bazar sayuran organik ini. ya. Saya khawatir ini bukan itu acaranya hari Minggu ya. Kalau di Cisangkuy dan Cilaki berantem dengan PKL yang sedang dalam proses penertiban. Tadinya saran saya itu mendekati Car Free Day. Makanya saya tetap rada kekeh kalau bisa lokasinya itu daerah Gelap Nyawang, daerah ada jalan antara Taman Ganesha dengan rumah ITB itu ada jalan potong tuh. Skanda itu jalur yang menghubungkan Gelap Nyawang dan Ganesha. Saya kira kalau itu ditutup di hari Minggu nggak terlalu mengganggu lalu lintas, dan itu cukup pendek untuk kita tes dulu. Kalau saran saya itu aja. Sehingga muntahan orang yang Car Free Day sebagian konsumennya di situ. Ya, coba itu dulu. Bukan yang Cisangkuy Cilaki nggak boleh, tapi kami dengan Pak Emma kan lagi beberes, takutnya situasinya masih belum kondusif, nanti ada masalah di lapangan. Mengenai pasar ikan, 10 miliar itu untuk konstruksi bangunan. Betul Pak. Kan udah jadi pasarnya, belum? Enggak, nilai asetnya gitu Pak. Nilai Aset bangunan dari kementerian itu untuk bangunannya aja kurang lebih 10 miliar Pak. Oh, bukan kita dapat tambahan 10 miliar? Bukan. Jadi yang kemarin bangunannya udah jadi itu? Sudah jadi itu. Oh, sekarang itu belum ada isinya? Sudah Pak, sudah. Belum serah terima saja. Belum serah terima aja Pak. Itu jadi sekarang ini Pak, sementara ini ada pengelola yang mengelola di pasar ikan higienis di Gede Bage ini. Tapi karena hibahnya Pak belum diserah terimakan kepada Pemkot, sehingga ini belum resmi gitu Pak pengelolanya ini, karena memanfaatkan bangunannya takut rusak dan ada cold storage yang memang perlu dipergunakan Pak. Apabila sudah diserahkan hibahnya, itu harus dilelang Pak untuk pengelolaannya gitu Pak. Ini kan yang zaman dulu pada ada makan ikan itu ya? Iya Pak. Acara Mohon maaf. 2012 Pak. 2012 awal. Bisa menampung pedagang pasar PKL ikan yang di jalan peta itu digeser ke situ? Tidak Pak. Oh iya, saya paham maksudnya serupanya ikan-ikan. Nggak bisa ya? Enggak Pak, karena di pasar ikan yang pedagang ikan hias yang di jalan peta itu Pak, setelah kami survei itu kurang lebih 200 orang Pak, 200 sampai 250 orang itu berjejer di sepanjang jalan peta. Nah kebetulan Pak, kemarin kami mengajukan lagi anggaran ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka siap Pak membantu untuk pembangunan dan peralatannya asal kita menyerahkan lahan gitu Pak. Jadi gitu. Iya Pak. Kita lihat ekonomi Bandung teh ya. Iya Pak. Sudah berkelompok lah industri-industri. Oh pasar lah gitulah intinya. Jadi 200 orang yang jualan khusus ikan sebenarnya kan sudah bersepakat produknya tematik, pasar tematik. Karena nggak ada pasar dia mengambil jalan tempat. Jadi paling ini jadi sebuah